Saya minta Prof. Hipnu, Prof, dalam hal keadilan, yang satu punya pendapat, yang satu punya pendapat. Nah, tidak mungkin kan kasus yang sama, kemudian hasilnya berbeda dua gitu loh. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, ini memang di dalam sistem peradilan pidana kita itu yang paling ruwet adalah di praadjudikasi. Di praadjudikasi itu suatu bentuk bagaimana menentukan sebagai perbuatan dan siapa tersangkanya. Itu dalam teori inshackling and withshackling. Dalam kasus ini, Mas, tampaknya karena ini sudah menjadi viral dan pertanggungjawaban negara, polisi harus melakukan pengungkapan kembali dua objek. Apakah itu lalu lintas, apakah itu pembunuhan berencana. Ini kita melihatnya polisi sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat. Kan polisi itu dalam konstitusi itu luas sekali, pengayom, pelindung, pelayan, penegak hukum. Nah, dalam situasi seperti ini harus disandingkan mana yang akurat, apakah lalu lintas, apakah pembunuhan. Jadi jangan kita langsung sudah menjas, oh ini pembunuhan, ini merupakan suatu kecelakaan lintas. Jangan. Tapi karena Prof, ini suatu yang satu kan evaluasi. sudah inkrah dan yang satu sudah PK. Gimana dong? Ya, kita kan harus kita akui kan dalam asas hukum kan ada asas res judicata. Suatu katakan betul, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya. Nah sekarang kita lagi membuktikan sebaliknya. Kalau toh memang apa yang diputus itu betul, ya berarti itu yang dipakai. Tapi ternyata salah, itulah yang dilawan. Inilah yang sekarang kalau menurut saya holistik kembali, karena sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum membuka kembali, sampaikan pada masyarakat bahwa ini pembunuhan ataukah ini merupakan kecelakaan lalu lintas. Oke. Putusan yang kita anggap betul, tapi asas hukum kita kembali, asas res judicata. Kalau memang salah berarti putusan yang salah, berarti balik nol lagi. Ya. Disinilah saya kira sebagai objektivitas, Mas, untuk mengevaluasi kembali. Karena sudah 8 tahun, sehingga jangan sampai terjadi perdebatan saling pembunuhan ini terlalu lintas. Nggak ketemu itu nanti. Ya. Negara, karena kita itu negara sivil, polisi yang bertanggung jawab atas kasus yang bersangkutan. Ya, dan Sehingga hulunya kan di polisi, Prof, ya. Dari hulu ke hilir ini bermula dari polisi gitu loh. Nah, bagaimana kemudian seperti kata Anda tadi, tapi juga tetap melibatkan polisi yang sama institusinya, tetapi kemudian bisa menghasilkan keadilan yang berbeda. Bagaimana tuh, Prof? Iya, betul. Ini tanggung jawab polisi. Karena polisi itu sebagai penegak hukum. Oleh karena itu polisi juga adil. Ketika masyarakat menanyakan tentang pembunuhan, ini loh datanya. Ketika melaksanakan tentang kecelakaan, ini loh datanya. Sekarang dari dua perspektif TKP itu, mana yang mempunyai kualifikasi sebagai penegakan hukum? Kan seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sudah justifikasi. Karena ini evaluasi ulang kembali terhadap penjelasan perkara yang bersangkutan. Kan perintah Kapolri seperti itu. Sehingga masyarakat lain, oh ternyata ini pembunuhan, oh ternyata tidak. Barulah proses hukum berjalan. Jadi seolah yang kemarin itu hanya sebagai bahan. Jangan menjadikan patokan. Sebagai bahan, sebagai data sekunder untuk melakukan evaluasi kembali. Kalau Anda melihat, Prof, sebenarnya mulai tidak profesional itu di titik mana sih, Prof? Di titiknya adalah kenapa tidak menggunakan ketika itu saintifik. Yang sekarang ini hanya berdasarkan katanya. Ya. Sudirman katanya seperti ini, soalnya itu bukti tidak akurat semua. Makanya keterangan saksi ke depan itu nomor sekian. Saintifik 2016 saya kira sudah maju. Sekarang bagaimana usahanya Polri mengungkap kembali strategi baru, Mas, strategi baru yang kemarin pembuktian dengan saksi, sekarang pembuktian dengan saintifik. Saya kira akan memberikan suatu penjelasan yang bagus. Prof, jadi strategi berubah. Ya, ini menarik, Prof. Artinya, kalau dari kacamata Anda, orang luar kepolisian, kenapa seorang polisi tidak menggunakan scientific crime investigation? Alasannya apa? Nggak mungkin karena lupa atau tidak punya kompetensi, atau apa? Adakah kesengajaan untuk menutupi sesuatu? Ya, kalau sudah seperti ini, potensi-potensi itu tidak salah. 2016 sudah maju. Datanya ada di jalan raya. Datanya banyak. Dan pelakunya itu tidak satu. Banyak. Berarti ada suatu sekumpulan perbuatan jahat di antara para anak-anak itu. Ya. Kecuali pembunuhan 1-2 ini banyak loh. Sehingga konsep IT yang untuk menjelaskan saya kira harus ada. Kalau tidak ada, agak sulit. Mas, ini kembali, perdebatan kembali. Jadi strategi pengungkapan harus bergeser. Dari strategi orang kepada strategi saintifik. Itu yang saya kira kemukakan. Ya, baik.